Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Mansurin Channel. Di dalam perjumpaan kali ini saya akan berbagi pengalaman dengan Anda semua bagaimana caranya membuat arum manis yang kering, tidak mudah kempes, dan tidak lengket. Jika nanti Anda suka dengan video saya ini, jangan lupa klik subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Untuk mendapatkan arum manis yang kering, tidak kempes, tidak gampang kempes, dan tidak lengket, ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang pertama yaitu pastikan Anda menggunakan gula yang bermerek, gula yang berkualitas, butirannya besar, warnanya putih, tidak kuning. Jadi jangan gunakan gula yang tidak bermerek. Saya rekomendasikan untuk menggunakan gulaku atau gula PSM. Jika arum manis tidak keluar seperti ini terjadi penyumbatan. Maka jalan keluarnya gosok dengan sendok ya, tinggal ditaruh di atasnya. Nah, jadi sumbatannya biar kebuka. Syarat yang kedua yaitu gulanya harus disangrai dulu untuk mendapatkan arum manis yang kering. Jadi gulanya harus disangrai dulu biar tambah kering. Pastikan apinya sangat kecil sekali ya, apinya sangat kecil sekali. Kalau kebesaran nanti gulanya bisa meleleh. Dan jangan lupa untuk selalu diaduk-aduk biar tidak meleleh juga. Jadi biar panasnya merata harus selalu diaduk, gunakan api yang sangat kecil. Semakin kering gula, maka warnanya akan berubah menjadi semakin putih. Jadi semakin kering, warnanya nanti akan berubah menjadi semakin putih. Jadi kalau warnanya sudah berubah menjadi sangat putih, berarti gulanya sudah sangat kering dan bisa digunakan. Begitu pula dengan gula yang telah diberi warna, ini juga harus disangrai biar menjadi kering kembali. Sebab warnanya cair, jadi gulanya menjadi lembab. Ini juga harus disangrai ya. Jadi perbedaan antara gula lembab dan kering nanti bisa Anda rasakan. Jadi kalau baru diberi warna ini nanti warnanya menjadi agak gelap ya, agak gelap. Nah, nanti kalau sudah kering dia akan berubah menjadi cerah, terang dan mengkilap dia menjadi lebih kering lagi. Dan harus selalu diaduk-aduk biar tidak gosong. Di sini warnanya sudah berubah. Kalau sudah ini panas, ini meleleh, ada yang meleleh. Nah, ini harus dibuang karena nanti bisa menyumbat saringan tungku. Selanjutnya kita menuju ke pembakaran arum manis. Nyalakan tungkunya. Tunggu beberapa saat agar tungku agak panas sedikit, sebab jika dinamo langsung diputar biasanya akan mati karena tungku belum panas. Jadi begitu panas baru dinamo diputar. Selanjutnya nyalakan dinamo.
Nah, di sini di atas regulator ini ada ulir untuk membesar atau mengecilkan api. Jadi, kalau kita geser ke kecil, geser ke kiri, apinya membesar. Begitu kita geser ke kiri, nanti apinya membesar seperti ini ya. Semakin besar apinya menjadi semakin biru sehingga tidak terlihat. Nah, apinya biru ini apinya besar ini. Ditandai dengan mengeluarkan asap. Jadi kalau tungku Anda mengeluarkan asap seperti ini artinya pengapian Anda terlalu panas. Kalau pengapiannya terlalu panas nanti gulanya cepat mencair. Jadinya harum manisnya gagal. Jadi harus dikecilin sampai tidak mengeluarkan asap. Namun tidak boleh terlalu kecil. Kalau terlalu kecil nanti apinya jadi mati. Jadi pengapiannya harus diatur dulu atau disetel dulu, jangan sampai mati dan jangan terlalu panas. Biar gula tidak nempel atau lengket di kepala tungku, jangan lupa sebelum memulai membuat harum manis, basahi dulu dengan minyak goreng seperti ini. Untuk membesarkan atau mengecilkan api ini jangan langsung diulir terlalu banyak ya. Jadi cukup 1 mili, 1 mili, ingat. Untuk mengecilkan ulir 1 mili, untuk membesarkan ulir 1 mili. Jadi jangan lebih dari 1 mili. Di sini ada tombol ulir untuk mengatur kecepatan dinamo. Jadi kalau diputar ke kiri nanti dinamonya pelan, kalau diputar ke kanan dinamonya kencang. Tujuannya apa? Tujuannya agar bisa dicapai pada waktu melempar gula itu biar bisa diatur. Jadi kalau harum manisnya terlalu mepet di tungku, maka putarannya ditambah. Kalau putarannya kurang, nanti harum manisnya terlalu mepet di tungku. Nah, adapun efeknya kalau putarannya kencang, maka apinya jadi dingin. Maka apinya juga harus ditambah. Kalau putarannya diperlambat, tungkunya jadi terlalu panas. Jadi efek dari putaran mesin ini kalau putarannya lambat, pelan, apinya jadi tungkunya cepat panas. Kalau diputar dengan kencang maka tungkunya jadi dingin. Jadi apinya juga setelan apinya, regulator juga harus selalu dicek ya, kurang besar apa kurang kecil. Setelah tungku dirasakan di atas tungku dengan tangan kok hangat, sudah cukup hangat. Jadi ini hangat ya, jangan panas. Hangat, kalau panas nanti gulanya cepat mencair. Setelah hangat maka dicoba untuk dimasukin gula.
Pada waktu pertama kali kita memasukkan gula ini, karena tungku masih kosong, ini kita isi lebih dari 2 ya. Ini tadi kita isi dengan 4 sendok. Jadi diisi dengan 4 sendok karena keadaan tungku masih kosong. Tapi nanti kalau tungku sudah berjalan, nah itu 1 cup isinya 2 sendok. Isinya 2 sendok ya untuk 1 cup. Karena tungku masih kosong, nah ini isinya lebih dari 2 sendok. Tadi diisi dengan, kalau nggak salah, 4 sendok tadi. Ini apinya kecil, jadi api kecil dulu untuk mencari arum manis yang kering. Untuk bisa mendapatkan dengan segera arum manis yang kering, ini jangan langsung menggunakan api besar, api yang agak panas, tapi api yang titik terendah, yang kecil. Kemudian kita tunggu beberapa menit, kok arum manis belum juga keluar, belum juga jadi, apinya ditambah. Nah, nambah api ini jangan langsung diputar terlalu banyak, tapi 1 mili demi 1 mili ya. 1 mili itu sangat berpengaruh sekali dengan kekuatan panas api. Jadi kalau ditambah banyak nanti terlalu panas, kita nggak tahu titiknya di mana. Jadi ditambah 1 mili. Kalau terlalu panas pun cara mengurangi juga seperti itu. Mengurangi kepanasan api itu dikurangi 1 mili demi 1 mili. Nah, ini sudah dimasukkan gula, ternyata belum juga keluar. Nah, ternyata menjadi dingin lagi ya, karena ketutup gula tadi, maka apinya ditambahi. Jadi titik apinya ditambahi 1 mili. 1 mili, ingat ya, 1 mili demi 1 mili. Setelah panas api ditambahi, dari regulator ya, tinggal diputar ke arah kiri. Api tambah besar, kita tunggu reaksi dari tungkunya di dalam mengeluarkan arum manis. Di sini sudah terlihat sedikit demi sedikit arum manis sudah mulai keluar. Jadi di dalam menambahi api jangan lupa ya, 1 mili, jangan banyak-banyak, 1 mili, kemudian ditunggu beberapa menit. Kalau masih belum keluar, tambahi 1 mili lagi. Nah, di sini sudah keluar, jadi jangan ditambahi dulu. Kita lihat seperti apa nanti. Kalau ternyata arum manis nempel di kepala tungku, berarti putaran dinamonya kurang kencang. Jadi perlu ditambahi sedikit putaran dinamonya agar arum manis terlempar agak jauh. Di sini arum manis masih banyak yang menempel di kepala tungku, jadi nempel ya, jadi belum terlempar agak jauh, maka putaran dinamonya perlu ditambahi biar terlempar agak jauh. Dan ini hasilnya sangat kering sekali, jadi dijamin tidak lengket dan tidak gampang kempes. Selanjutnya, karena pengapiannya sudah ketemu, maka tinggal produksi. Jadi putaran mesin ditambahi. Jadi ketika Anda menambahi putaran mesin, maka di sini akan terjadi pengapian ya. Jadi pengapiannya akan berpengaruh karena putaran mesinnya ditambahi, maka dia tungkunya agak lebih dingin. Jadi harus Anda perhatikan apakah apinya dipertahankan atau ditambahi apinya, karena perputaran mesin juga akan berpengaruh pada panas dan dinginnya tungku.
Dan ciri-ciri harum manis yang kering, tidak lengket, dan tidak gampang kempes adalah dia keluarnya dengan cara bergerombol seperti ini ya. Jadi bergerombol-gerombol, tidak individu-individu. Ini artinya harum manisnya kering sekali. Dan tidak lengket ketika dimasukkan di dalam cup. Dan tidak gampang kempes. Jadi syarat agar harum manis yang kita buat tidak lengket, kering, dan tidak gampang kempes, yang pertama pastikan gula yang Anda pakai adalah gula yang bermutu. Anda bisa menggunakan gulaku atau gula PSM. Jadi belinya di Indomaret ya, yang murah. Kalau saya beli di sini di Indomaret itu beli gula PSM cuma 12.500. Jadi 12.500 sama dengan gula yang tidak ada mereknya. Gula yang tidak ada mereknya pun juga sama harganya seperti itu. Warnanya coklat. Nah, itu jangan dipakai. Jadi pakailah gula kayak PSM ini warnanya putih, butirannya besar-besar. Itu yang bagus ya. Putih, butirannya besar-besar. Kemudian kalau gulanya sudah bermerek, jangan lupa gulanya disangrai yang kedua agar harum manisnya kering, tidak gampang kempes dan lengket. Gulanya harus disangrai dulu. Setelah disangrai, yang terakhir yaitu pengaturan apinya. Pengaturan apinya di sini kalau Anda apinya terlalu besar, nanti jadinya harum manisnya lengket. Jadi apinya harus dicari dari yang paling rendah dulu. Dari api yang paling rendah, jangan sampai mati. Kalau kurang kering ditambahi dan Anda beda mesin, ini beda pengapian ya, maka harus Anda cari sendiri nanti yang pasnya seperti apa. Dan ketika Anda beli tabung gas yang baru pun apinya juga nggak sama ya. Jadi patokan di regulator itu nggak bisa untuk patokan, untuk pedoman nggak bisa. Di situ pasti berubah-ubah. Ketika Anda baru beli gas, itu tekanannya Anda tandai nanti berubah. Ketika gasnya sudah mau habis, tekanannya juga berubah. Maka di sini dibutuhkan perasaan untuk merasakan tekanan gasnya. Nah, apinya perlu seberapa. Jadi setiap Anda membuat ini nggak bisa dibuat untuk patokan ya, kekuatan nomor yang ada di regulatornya itu. Jadi Anda cari dari titik api yang terendah dulu, ditambahi 1 mili demi 1 mili. Kalau kurang ditambahi, kalau kepanasan dikurangi. Nah, seperti itu. Kalau harum manis terlalu nempel di tungku, putarannya ditambahi. Kemudian kalau terlalu jauh ya putarannya bisa dikurangi. Itu adalah syarat bagaimana kita bisa mendapatkan harum manis yang kering, tidak lengket, dan tidak mudah kempes. Terima kasih telah mampir di channel saya. Bagi yang belum subscribe, jika Anda suka dengan tutorial dari saya, jangan lupa di-subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih telah mensupport channel saya, sehingga saya lebih semangat lagi di dalam membuat tutorial, membuat harum manis ini. Dari saya, apabila ada kurang lebihnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Jika Anda masih belum jelas, bisa komen di video ini.
Setelah kita mendapatkan pengaturan api yang pas, maka regulator dan putaran dinamo mesin, jadi kalau sudah pas ya, arum manis yang terlempar itu sudah pas dengan yang kita inginkan, nggak terlalu nempel dengan kepala tungku, dan pengapiannya juga sudah pas. Nah, maka jangan diutak-atik lagi pengapiannya. Jadi kalau terjadi macet atau arum manis gak keluar, nah itu cukup kepala tungkunya saja yang ditempeli dengan sendok seperti video sebelum yang di depan tadi. Jadi itu karena ada gula yang menyumbat pada sarangan ya, itu ada yang menyumbat, tinggal dikerek dengan sendok atau atasnya atau dengan bambu juga bisa. Jadi apinya sudah pas, tinggal kalau terjadi lama arum manis nggak keluar, nah cukup kepala tungkunya saja yang dibersihkan dengan cara ditempeli sendok.